Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana nih kabarnya, sehat? Hari ini hadir semua. Ibu absen dulu ya. Yang pertama Hopipah Rohmah. Baik, yang kedua Lilis Rohalijah. Lilis, apakah hadir Lilis? Oh, itu sudah ya di chat. Kemudian Rasa. Hadir, Ibu. Baik, kemudian Rita. Hadir, Bu. Kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Nah, kali ini sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Baik, sudah ya. Nah, kali ini kita masih pertemuan dengan materi keanekaragaman hayati. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas tentang keanekaragaman hayati, bahwa keanekaragaman hayati adalah segala sesuatu aspek yang ada di dunia ini, meliputi aspek lautan, daratan, maupun di udara. Nah, kali ini masih tentang keanekaragaman hayati, dan Ibu sudah menyiapkan video pembelajaran yang ada di YouTube, dan nanti tugasnya kalian menyimak video yang sudah Ibu buat. Kemudian kalian nanti memahami materinya, dan materi tersebut akan berkaitan dengan soal yang akan dibagikan di LKPD yang sudah Ibu buat juga. Nah, nanti Ibu share link video pembelajarannya di grup kelas ya. Ibu. Baik, nah kemudian setelah itu ketika sudah melaksanakan pembelajaran, menyimak video, mengisi LKPD, nanti dikumpulkan di loket Ibu ya. Ibu. Oke, Ibu share linknya ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laila Amalia Putri. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Teman-teman tentu familiar ya dengan kucing Persia. Nah, selain kucing Persia, biasanya kita juga sering menemukan kucing-kucing lain seperti kucing domestik atau kucing kampung, kucing Anggora, kucing Siam, dan sebagainya. Aneka jenis kucing ini menunjukkan adanya keanekaragaman makhluk hidup di bumi. Kira-kira kenapa ya makhluk hidup bisa beragam? Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini. Simak terus ya videonya sampai habis. Nah teman-teman, keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan keanekaragaman yang ada pada organisme, pada tingkatan gen, spesies, dan juga ekosistem. Ketika tingkatan keanekaragaman hayati tersebut saling berhubungan, sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Nah, di video kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan dari setiap individu. Tersusun atas banyaknya gen bila terjadi perkawinan atau persilangan antar individu yang karakternya berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang semakin banyak variasinya. Hal ini terjadi karena pada saat persilangan akan terjadi penggabungan gen dari masing-masing individu. Karenanya akan terbentuk variasi-variasi yang menyebabkan keanekaragaman hayati semakin tinggi. Untuk keanekaragaman gen misalnya terjadi pada spesies siput Sepeane moralis. Meski dalam spesies yang sama, namun siput memiliki 5 cangkang yang berbeda-beda. Perbedaan warna cangkang ini karena adanya area yang berbeda. Jadi, siput pada gambar berikut memiliki keanekaragaman tingkat gen dalam hal warna cangkang. Contoh keanekaragaman lainnya adalah pada buah pisang. Kita mengenal adanya varietas pisang meskipun sama-sama buah pisang, tetapi bentuk, ukuran, dan rasa pisang tersebut beraneka ragam. Kedua yaitu tingkat keanekaragaman jenis. Jenis atau spesies merupakan individu yang mempunyai persamaan morfologis, anatomis, dan fisiologis, serta memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Contoh keanekaragaman jenis dapat kita lihat pada tanaman bawang-bawangan dan keluarga kucing besar.
Untuk famili bawang-bawangan atau Amaryllidaceae, kita mengenal bawang merah, Allium cepa, bawang putih, Allium sativum, dan bawang bombay, Allium cepa. Untuk famili kucing besar atau Felidae seperti singa, Panthera leo, harimau, Panthera tigris, macan tutul, Panthera pardus, dan jaguar, Panthera oryx. Ketiga yaitu keanekaragaman jenis. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen abiotik yang beragam menyebabkan jenis makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut yang berbeda-beda. Akibatnya akan terbentuk keanekaragaman ekosistem. Ada ekosistem vegetasi pegunungan, vegetasi padang rumput, vegetasi hutan pegunungan, hutan hujan tropis, pantai, air tawar, air laut, serta ekosistem buatan. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah pohon kelapa banyak tumbuh di daerah pantai, pohon aren banyak tumbuh di pegunungan, sedangkan pohon palem dan pinang tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Nah, teman-teman, setelah mengetahui jenis-jenis keanekaragaman hayati tadi, lalu bagaimana ya keanekaragaman fauna dan flora yang ada di negara kita? Persebaran fauna. Persebaran fauna di Indonesia dikategorikan berdasarkan dua garis khayal, yaitu garis Wallace dan garis Weber, yang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian. Daerah di sebelah barat garis Wallace, daerah di sebelah garis timur Weber, dan daerah di antara keduanya atau daerah perairan. Sebelah barat garis Wallace meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Daerah ini ditemukan berbagai jenis fauna oriental asiatis seperti gajah, tapir, badak bercela satu, harimau Sumatera, orangutan, lebah, dan beruang. Daerah pengalihan wilayah Wallacea merupakan daerah di antara garis Wallace dan Weber, terdiri dari Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara Barat. Semakin ke timur dari garis Wallace, jumlah fauna oriental semakin berkurang. Sebaliknya, semakin ke barat garis Weber, fauna Australis semakin berkurang. Hewan-hewan oriental seperti burung hantu, bajing, dan babi melintasi garis Wallace sampai ke Sulawesi. Sementara itu, hewan Australis meliputi anoa dan Perseus. Daerah sebelah timur garis Weber meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. Di daerah ini terdapat berbagai jenis fauna Australis seperti burung katuari, muri, kakak utara, untuk dan hewan berbentuk seperti kanguru pohon dan walangi, serta hewan-hewan lain. Kedua, persebaran flora di Indonesia. Keanekaragaman tumbuhan di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu keanekaragaman flora di hutan tropis basah, keanekaragaman flora di hutan musim, dan keanekaragaman flora di padang rumput sabana. Pada hutan tropis basah banyak ditemukan tumbuhan-tumbuhan berikut. Jenis pepohonan seperti suku pala-palaan, kayu hitam, dan mangrove. Tumbuhan liana yang berakar dan berbatang panjang menjalar dan membalik seperti talas-talasan, pandan merambat, palem merambat, dan totan. Tanaman herbal yang besar misalnya jahe, pisang. Tumbuhan epifit yang menempel pada tumbuhan lain seperti paku-pakuan dan anggrek. Tumbuhan parasit contohnya Rafflesia arnoldii. Pada hutan musim didominasi oleh tumbuhan yang menghasilkan kayu, minyak, dan makanan seperti pohon jati, cendana, kayu putih, kemiri, dan asam. Sedangkan di padang rumput sabana banyak ditemukan tumbuhan lontar, pohon gebang, akasia, dan kaktus. Oke, alhamdulillah sudah ditonton semua videonya. Nah, alhamdulillah. Jadi ketika kalian yang sudah menonton videonya dijawab juga ya soal-soal yang ada di LKPD-nya. Baik Ibu ringkas juga materinya bahwa keanekaragaman hayati itu meliputi berbagai aspek yang ada di bumi, tidak jauh-jauh di lingkungan sekitar kita. Ketika kita melihat kucing yang bervariasi, ada kucing kampung, kucing Anggora, kucing Persia, nah itu menandakan adanya keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati juga dibagi menjadi 3. Ada keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan juga tingkat ekosistem. Nah, ketika misalnya kalian makan pisang ada juga kan yang pisang Ambon,
pisang raja, itu juga menandakan adanya keanekaragaman hayati. Walaupun namanya pisang, tapi rasa, bentuk, ukuran, dan juga ukurannya beda-beda. Seperti itu ya, dapat dipahami. Baik, segitu saja ya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.